البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab shalah. Sudah diselesaikan pada pertemuan terlewat tentang ini bab adzan, demikian juga waktu-waktu sholat, bahkan sifat-sifat sholat sudah kita selesaikan. Demikian juga syarat sholat. Demikian juga terakhir ini tentang sujud sahwi. Demikian juga yang lainnya. Sebutkan sujud syukur, sujud tilawah, ya, karena membaca ayat kemudian sujud di situ. Sekarang pembahasan berikutnya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Shalah ini adalah bab sholatul tatawwu, ya, bab tentang sholat tatawwu. Tatawwu yakni sholat-sholat sunnah, ya, tatawwu sebagai tambahan, bukan yang dihitung sholat wajib, bukan. Nanti disebutkan juga diantaranya ada sholat rawatibah, sholat rawatib, sholat-sholat yang mengiringi sholat-sholat wajib. Adapun tatawwu di sini adalah umum, yang dihitung adalah sholat-sholat sunnah. Disebutkan di sini oleh beliau oleh Ibnu Hajar yang menunjukkan keutamaan seorang melakukan sholat-sholat sunnah selain dari sholat-sholat wajib. Di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dibawakan oleh Imam Nawawi juga hadis tersebut. Hadis tentang wali, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan man adani waliyan faqad adantu bil haqq. Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan untuk orang tersebut permusuhan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba melakukan amalan yang lebih aku cintai dari amalan yang wajib. Jadi dia melakukan amalan-amalan wajib itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yataqarrabu ilayya 'abdi bi yani bin nawafil hatta uhibbahu. Terus menerus hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah, tambahan-tambahan seperti sholat tatawwu, demikian juga amalan-amalan sunnah yang lain, puasa sunnah dan sebagainya, sedekah sunnah dan sebagainya. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Ya, fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai dia, maka demikian. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran dia yang dia mendengar dengannya. Wa basarul ladzi yubsiru bihi, demikian juga mata yang dia melihatnya. Semua para ulama, yakni Allah SWT memberikan taufik kepada dia terhadap apa yang Allah ridhoi. Ketika melihat, ketika dia itu mendengar, ketika dia itu yabtishu biha, ketika dia memegang, demikian juga yamshi biha, ketika dia melangkah dengan kakinya itu. Itu berarti dengan amalan apa? Amalan yang dia itu sunnah. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sampai aku mencintai dia dengan banyaknya nafilah. Di antaranya ini salat sunnah, ya, di dalam bahasan kita ini. Sebutkan oleh beliau hadis nomor 340 di bab salat tatawwu ini. Hadis yang pertama. An Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim, hadis yang mulia. Qala, beliau mengatakan, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal, mintalah. Ini suatu tawaran yang mulia, yang besar sekali. Pernah kita sebutkan hadis waktu itu ketika orang Ansor, ya, mereka sepakat minta kepada Nabi agar mengalir sungai ada di Madinah karena mereka kesulitan mencari air. Kemudian ketika itu mereka semua berbondong-bondong mendatangi Nabi. Maka Nabi mengatakan, marhaban, selamat datang. Jadi disebutkan pada hari ini kalian meminta akan dikabulkan. Lalu mereka kemudian berpandangan satu dengan yang lain. Kita masa sekarang diberi kesempatan untuk meminta akan diberikan, kita meminta permasalahan dunia. Mereka kemudian sepakat meminta agar Allah mengampuni mereka. Masya Allah, permintaan yang tinggi. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma firil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah orang Ansor dan anaknya orang Ansor dan anak-anaknya orang Ansor, yaitu sahabat
kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Mempergunakan kesempatan yang setepat-tepatnya, karena kenikmatan dunia itu akan hilang. Ketika diberikan kesempatan, ya meminta kenikmatan sebenarnya itu adalah surga. Sebagaimana di sini sahabat ini, mungkin dia melakukan amalan yang mulia sehingga Nabi mengatakan, "Sal, mintalah engkau." Fakultu, dia meminta dengan suatu permintaan yang besar yang menjadi tujuan seorang hidup. As'aluka murafaqatak bil jannah. Aku meminta kepada engkau agar aku menjadi rafiqmu, menjadi sahabatmu bil jannah, di surga. Menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Otomatis apa? Meminta surga. Aku minta kepada engkau agar aku menjadi rafiqmu, menjadi sahabatmu nanti di surga. Maka Nabi mengatakan, "Au ghairu dzalik," atau yang lainnya. Yang lain saja. Ini pertanyaan ya mungkin berat ya, demikian. Jadi apakah ada permintaan yang lain selain ini? Ya. Fakultu, aku katakan, huwa dzak, dia itu sudah. Itu yang menjadi keinginanku. Demikian juga ketika ada rombongan mendatangi Nabi SAW waktu itu, bahwa mereka tidak bisa mendatangi Nabi kecuali di Syahrul Haram, karena di situ ada suku Mudor. Maka kemudian mereka mengatakan, yakni sampaikanlah kepada kami apa yang kau perintahkan, sehingga nuhbiru bihi man wara'ana, kami mengabari orang di belakang kami, orang yang di kampung kami, akan kami sampaikan apa yang kau perintahkan. Wa nadkhulu bil jannah, dan dengannya kami bisa masuk surga. Itu tujuan mereka itu. Demikian juga kita semua. Semuanya amalan yang kita lakukan itu adalah apa? Agar kita bisa masuk dalam surga. Itu tujuan yang paling penting. Kita belajar, mungkin juga mencari nafkah untuk untuk ibadah. Demikian juga amalan kita yang lain, sholat, puasa, sedekah, dan yang lainnya adalah untuk bisa masuk dalam surga. Maka sahabat ini mengatakan, wada, dia itu. Maka Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Maka tolonglah aku untuk dirimu sendiri, untuk manfaatnya diri kamu sendiri. Dengan apa? Dengan banyaknya sujud. Rawahu Muslim. Demikian. Jadi dia menunjukkan apa? Ternyata Nabi memberikan bimbingan kepada sahabat ini, kalau ingin menjadi sahabatku nanti di surga, untuk engkau banyak memperbanyak sujud, banyak melakukan sholat sunnah. Subhanallah, Syekh Muhammad bin Isam di sini, bagi hadal hadis hasan ala taksirin tanaful lillahi bisolah. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk memperbanyak sholat nafilah tambahan, ya, sholat tambahan, sholat sunnah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga di situ beliau menyebutkan hadis dibawakan oleh Imam Muslim dari sahabat Tsauban, demikian juga Abu Darda di Sahih. Ya, apa itu? Innaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Tidaklah engkau sujud untuk Allah Subhanahu Wa Taala satu sujud illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu ya dengannya. Wa hatta an anka biha khati'ah. Ya. Demikian juga akan Allah akan menghapuskan darimu kesalahan. Dengan kita banyak sujud, sekali sujud saja diangkat derajatnya dan dihapuskan kesalahan dia. Kemudian hadis nomor 341. Hadis muttafaqun alaih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ini kita jaga. Ya, 10 rakaat ini. Nanti ada riwayat 12 rakaat. Apa itu rakaat ini? Qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Nanti ada riwayat yakni 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa ini berarti? 4 sudah, ya kan? Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. 6 fi baitihi, di rumah beliau. Boleh juga di masjid. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Loh, kok bisa tahu Abdul bin Umar bahwa Nabi melakukan di rumahnya? Ya mungkin beliau lihat pulang ke rumah. Mungkin kemudian beliau masuk di rumah saudara perempuan ya ukhtuhu Hafsah kan saudara perempuan dari Abdul bin Umar. Ya, demikian sehingga beliau mengetahui permasalahan ini. 2 rakaat ini qabla subuh, demikian juga 2 rakaat sebelum subuh, muttafaqun alaih, 10 rakaat ini. Wa fi riwayatin lahuma, di dalam riwayat keduanya juga, Bukhari Muslim juga, 2 rakaat ini ba'dal jumu'ati fi baitihi, 2 rakaat setelah sholat Jumat di rumahnya, di rumah. Disebutkan kalau di masjid maka 4.
Ya, dua. Boleh juga dua sebenarnya, karena itu kan sunnah juga. Tapi Nabi memberikan contoh 4. Pernah dulu kita sholat sunnah setelah sholat Jumat itu 2 rakaat, ada keperluan ya 2 rakaat. Kemudian ada hewan itu orang Yaman. Kamu sholat 2 rakaat saja ini, kan sunnahnya 4. Kita sebutkan, ya kan itu sunnah juga sebenarnya kan. Sunnahnya kan sunnah yang nggak keluar dari sunnah. Walaupun Nabi melakukan 4, karena ada keperluan sehingga 2. Ini tetap hukumnya adalah apa? Sunnah ya. Ulam ya abdulnya tetap 4. Kalau di masjid, kalau di rumah 2 saja ini disebutkan. Tapi itu kan tetap sunnah. Kemudian berikutnya, wali muslim, semua lima muslim, karena idza tala al-fajr adalah Nabi apabila matahari terbit, la yusolli, tidaklah beliau sholat illa raka'ataini khafifataini, kecuali 2 rakaat ringan. Semua Syekh Utsaimin ya dalam syarah hadis ini bahwa sunnah sebelum subuh itu 2 rakaat itu sunnahnya dilakukan dalam keadaan cepat, khafif. Sampai Aisyah mengatakan, aku tidak tahu apakah Nabi membaca Al-Fatihah atau tidak, saking cepatnya. Jadi kalau sholat sebelum subuh itu panjang, ini menyelisih sunnah. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin demikian. Sholatnya cepat. Kenapa? Karena dibaca ya ini Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun, kemudian kata yang kedua surat Al-Ikhlas, kan demikian, kan pendek. Jadi sunnahnya membacanya cepat, jangan panjang. Ini menyelisih sunnah malahan. Di situ ada juga bacaan di dalam surat Al-Imran itu. Ya kuliah kita ta'alu ila kalimatin sawa. Ini bacaan selain tadi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian berikutnya hadis nomor 342. Wa Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada, adalah beliau tidak meninggalkan arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti apa? Ini tambahan dari riwayat tadi, hadis Abdul bin Umar cuma apa? 2 saja. Ini 4. Nabi tidak pernah meninggalkan ini 4. Ya ini 2. Wa raka'ataini qabla al-ghadah, demikian juga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, demikian. Rawal Bukhari, semua Imam Bukhari hadis ini. Demikian juga hadis nomor 343. Wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil, dari sesuatu dari salat sunnah, salat nafilah. Asyada ta'ahudan, yang sangat beliau menjaga minhu darinya ala raka'atail fajr, dari 2 rakaat sebelum salat subuh. Muttafaqun alaih. Ini beliau menjaga benar-benar 2 rakaat sebelum subuh. Sampai dalam safar beliau salat juga, ya. Sebagaimana kita ketahui kalau safar kita meninggalkan salat-salat sunnah. Kecuali 2 rakaat sebelum subuh, demikian juga salat malam. Paham ya? Demikian. Salat-salat rawatib itu ditinggalkan, kecuali ini saja 2 rakaat sebelum subuh. Itu kalau kita safar. Berbeda kalau kita berniat mukim lebih dari 4 hari, itu yang lebih mudah kita memahami. Kalau kita tinggal di suatu tempat 4 hari, maka sudah dikatakan mukim, bukan safar lagi. Maka boleh kita melakukan sholat sunnah. Tapi kalau kita dalam keadaan safar, maka tidak disunahkan untuk melakukan sholat sunnah, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Demikian juga sholat malam, menjaga benar-benar sholat malam, walaupun witir. Wali Muslim, semua dalam riwayat Imam Muslim, raka'atal fajr, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan apa-apa di dalamnya. Ini menunjukkan keutamaan salat tersebut. Kemudian hadis nomor 344, wa an Ummi Habibah, Ummul Mukminin, dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Putrinya siapa ini? Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Saudaranya Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in. Qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man shalla isnatai asrata raka'atan, barang siapa yang salat 12 rakaat fi yaum wa lailah, di 1 hari dan 1 malam, ya 24 jam itu dia melakukan 12 rakaat ini, bunyalahu bihinna, dibangunkan untuk dia itu dengan sebab amalan tadi, baitun, rumah fil jannah, di surga. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Ini keutamaan dari 12 rakaat tersebut. Wa bi riwayatin tatawuan, riwayat yang lain disebutkan tatawuan, sunnah, salat sunnah. Wa li Tirmidzi, disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, wa nahu, dan yang semisalnya, wa zada, ditambahkan di situ. Ya, dan tambahannya adalah benar. Apa itu? Arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur.
Wa raka'ataini ba'da, 2 rakaat setelahnya. Nanti ada riwayat 4 rakaat setelah zuhur, diperbincangkan para ulama. Ya, diperbincangkan. Nanti kita akan bahas insyaallah. Yang jelas di sini apa? 12 rakaat itu. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Ya, 10. Wa raka'ataini qabla salatil fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, itu salat fajar. Berarti 12. Keutamaannya dibangunkan untuk dia itu rumah di surga. Bagi orang yang dia itu sholat di sini. Demikian juga disebutkan kalau menjaga sholat tersebut, dia berusaha menjaga sholat tersebut. Disebutkan di sini, kenapa dikatakan ratibah? Karena dia itu listimroriha, sering melakukannya terus menerus, dikatakan ratibah seperti itu. Tartib, ya. Jadi dikatakan ratibah karena dia terus menerus melakukannya itu. Wadawa muha, ya, senantiasa melakukan sholat tersebut. Dan itu adalah ijma' semua para ulama nafilah ini. Walaupun sebagian mengatakan seperti Hasan Al-Basri mengatakan wajib sebelum sholat subuh, tapi yang benar itu adalah sunnah. Sampai di sini, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.